Catatan kolonial tahun 1901 menyebut satu area di ujung timur Jawa sebagai tanah tanpa arah. Mereka menulis, Terra incognita, alas Purwo. Tidak ada kapal yang berani berlabuh di sana. Sejak itu, setiap peta berhenti sebelum sampai ke titik ini. Dalam catatan lapangan itu tertulis peringatan, wilayah ini tidak direkomendasikan untuk ekspedisi lanjutan. 4 orang hilang tanpa jejak. Cuaca tak berubah selama 2 minggu, dan suara dari dalam tanah terdengar setiap malam. April 1901. Kapal kecil Belanda berlayar menuju pantai selatan Banyuwangi. Ombak menolak mereka mendekat. Kompas berputar tanpa arah, dan udara di sekitar menjadi berat. Di depan sana, terbentang gerbang hijau raksasa yang disebut penduduk Alas Purur. Di ujung jalur yang tak tercatat di peta, berdiri sebuah gerbang alami dari akar-akar raksasa. Penduduk menyebutnya Lawang Alas, pintu menuju dunia awal. Tak ada hewan melintas di sana, hanya kabut yang terus bergerak, seolah menunggu seseorang membuka jalannya kembali. Beberapa meter setelah melewati gerbang akar, kompas mereka kehilangan arah. Jarumnya berputar tanpa henti, seperti terperangkap medan yang tak dikenal. Setiap langkah terasa lebih jauh dari dunia nyata. Di sana, arah tak lagi berarti. Di tengah hutan, mereka menemukan batu-batu besar tersusun rapi seperti pondasi Candi Purba. Lumut menutupi relief aneh yang seolah menggambarkan sesuatu sebelum masa kerajaan. Tak ada catatan sejarah tentang ini. Seolah peradaban itu sengaja disembunyikan di bawah kabut. Malam itu, tanah bergetar halus. Dari lubang-lubang kecil terdengar suara seperti bisikan. Mereka memanggil nama-nama yang tidak ada dalam daftar ekspedisi. Seolah bumi sendiri sedang berbicara. Keesokan paginya, buku catatan mereka hangus. Tak ada sumber api di sekitarnya. Api itu seolah datang dari dalam halaman sendiri. Semua jejak tulisan menghilang, meninggalkan warna hitam kosong. Saat mereka kembali ke kamp, tak ada siapa-siapa. Peralatan berantakan, tenda robek, tanah seperti baru digali. Tak ada jejak kaki keluar dari hutan, seolah seluruh pasukan lenyap tanpa suara. Satu-satunya yang selamat ditemukan di rumah sakit kolonial Banyuwangi. Ia gemetar setiap kali mendengar kata Purwo. Di tangannya, secari kertas bergambar akar membentuk gerbang, pinggirnya hangus, seolah api datang dari tempat yang tak bisa dilihat. 120 tahun kemudian, teknologi membawa mata manusia kembali ke Purwo. Dari udara, hutan itu tetap menolak terbuka. Namun di bawah kabut, drone menangkap bentuk yang tak seharusnya ada.
Segi empat besar, seolah pondasi dari kota yang dikubur waktu. Tim arkeologi modern menjejak Purwo dengan alat canggih dan izin resmi. Tapi mereka hanya menemukan potongan batu dengan simbol tak dikenal. Setiap kali penggalian dimulai, kabut menebal, seolah tanah menolak untuk dibuka kembali. Di antara reruntuhan batu, mereka menemukan relief yang aneh. Bukan tulisan, bukan simbol, tapi peta. Bentuknya menyerupai benua-benua dunia, namun posisi dan garisnya tidak sama seperti bumi sekarang. Para arkeolog terdiam, seolah peta itu dibuat oleh seseorang yang hidup sebelum dunia ini mengambil bentuknya. Jejak tangan purba yang seakan mengenal daratan sebelum Jawa ada, seakan tahu bumi sebelum manusia memetakannya. Alat ukur mulai kacau. Medan magnet di dalam hutan berubah setiap beberapa detik, seperti ada sesuatu yang bernafas di bawah tanah. Kompas berputar, sinyal GPS hilang, bahkan kamera tak lagi menangkap warna dengan benar. Mereka berdiri di tengah jantung medan tak terlihat, sebuah anomali yang menolak setiap logika ilmiah, seolah bumi di alas Purwo punya hukum sendiri. Untuk menembus batas Purwo, seorang tetua desa melakukan upacara kuno. Ia membaca mantra dari lontar berusia ratusan tahun. Katanya, untuk membuka jalan antara dua dunia. Angin berubah arah, udara bergetar lembut, api lilin seolah menunduk. Saat doa terakhir selesai, kabut di sekeliling mereka berputar membentuk lingkaran cahaya. Bukan ledakan, bukan kilat, tapi seolah waktu sendiri menahan nafas. Saat matahari turun, tanah di sekitar mereka mulai bercahaya. Dari celah-celah akar muncul pijar hijau seperti napas makhluk raksasa. Tidak ada bau belerang, tidak ada asap api, hanya cahaya dingin yang berdenyut pelan seperti detak jantung bumi. Satu peneliti menyentuh tanah itu dan merasakan getaran, seolah di bawah sana ada sesuatu yang sedang membangun diri kembali dalam hening. Dari arah cahaya itu muncul bayangan putih. Bukan kabut, bukan manusia. Tubuhnya transparan, namun terasa padat seperti udara yang mendesak. Dua mata tanpa warna menatap ke mereka, dan suara yang tidak keluar dari mulut berkata, "Kalian tidak seharusnya mencari yang telah disembunyikan." Kabut menutup lagi, dan sosok itu lenyap dalam diam. Pagi berikutnya, satu orang hilang. Tidak ada jejak pertarungan, tidak ada suara minta tolong. Radio memancarkan dengung aneh, seperti frekuensi dari bawah tanah. Di tempat dia terakhir berdiri, tersisa hanya tas dan alat komunikasi menyala dengan lampu merah. Mereka memanggil namanya berulang-ulang hingga suara sendiri tenggelam oleh kabut yang terlalu tebal untuk menjawab. Langit mendadak berwarna ganda, emas dan hijau. Kompas, jam, semua berhenti. Hutan tidak bergerak lagi, namun kabut naik pelan
seperti nafas makhluk tidak terlihat. Di antara dua warna cahaya itu, mereka melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di tempat yang sama, namun dalam waktu berbeda. Suara angin menggulung seperti gaung masa lalu yang menumpuk di sini, dan alam seakan menghapus batas antara hari dan abad. Kabut terbelah, dan sejenak mereka melihat kota yang tidak ada dalam sejarah. Pilar-pilar tinggi, atap berlapis emas, dan jalan batu yang tidak menuju mana-mana. Sosok-sosok berjubah putih berjalan di antara cahaya, tak berwajah, tak bersuara. Dalam detik pendek itu, waktu mundur ratusan tahun atau mungkin ribuan. Apa yang mereka lihat bukanlah masa lalu atau masa depan, tapi lapisan lain dari dunia yang selalu berdampingan dengan kita. Kabut menutup semuanya kembali. Gerbang akar itu tak ada lagi. Tanah menyatu tanpa bekas. Seolah semua yang terjadi hanya bayangan dari ingatan tanah. Mereka berjalan keluar tanpa bicara, karena tak ada kata yang mampu menjelaskan apa yang hilang. Di belakang mereka, angin berputar pelan, membawa bau asam daun dan doa yang tidak selesai. Alas Purwo kembali diam, menyimpan cerita dalam lapisan waktu yang tidak bisa ditulis. Arsip Ekspedisi OS Java Field Mission 1901 tak pernah dipublikasikan. Dalam laporan akhir hanya tertulis dua kata, case closed. 6 bulan kemudian, seluruh anggota tim dinyatakan hilang dalam perjalanan pulang. Lebih dari seabad berlalu, kasus itu dibuka kembali pada tahun 2025. Namun akses ke berkas utama ditolak, tertulis restricted by authority. Mungkin karena di dalamnya bukan hanya catatan sejarah, tapi sesuatu yang belum siap diingat oleh dunia. Alas Purwo tetap diam, menunggu giliran untuk bercerita lagi. Ketika manusia berani membuka pintu yang sama untuk kedua kalinya.